Sisa waktuku tinggal 20 jam. Aku harus rahasiain ini biar mama papa nggak sedih. Bagaimana ini, Ma? Ada apa, Pak? Emi saudara kembarmu sisa waktunya tinggal 30 tahun. Wajah aku dan Ren kan sama, Pak, Ma. Nanti 30 tahun lagi kalau kalian kangen aku tinggal lihat Ren aja. Jangan sedih, umur Emi masih panjang kok. Pokoknya kita harus merawat Emi. Ayo berangkat. Yuk. Mau kemana, Pak, Ma? Mau foto keluarga sama Emi. Foto bertiga kita kan udah banyak. Iya, Ma, Pa. Mending foto sama aku aja. Aku kan gak ada foto sama mama papa. Emi lebih penting. Udahlah kamu di rumah aja. Jangan lupa nyapu, ngepel sama lap tuh jendela udah berdebu. Emi, kamu senang kan sayang? Iya, Ma. Emi emang anak kami yang paling cantik. Ma, Pa, aku boleh jalan-jalan bareng kalian juga nggak? Gak usah iri deh sama Emi. Ren, kamu kenapa? Nak, Kakak udah gak bernafas, Ma. nak, bangun. Jangan tinggalin mama papa. Waktunya pakai parfum favorit aku dari Scarlett. Secinta itu sama wangi yang dreamy ini. Wanginya tuh bener-bener ngasih kesan yang mewah gitu loh. Cocok untuk dipakai cewek ataupun cowok. Kalau kalian suka wangi yang manis, juga ada nih yang varian Sweet Memories. Andai aku punya orang tua kayak orang lain. Mama gue masakin makanan kesukaan gue loh. Mama gue juga. Ren, lo makan apa? Aku beli ayam goreng tadi. Oh iya, lupa. Dia kan gak punya orang tua. Iya, makanya gue gak mau temenan sama dia. Takut ketularan kesialan hidup dia. Kalian jahat. Dasar anak haram. Ih, itu dia kan yang gak punya orang tua itu? Iya, pasti dia anak dari orang gak bener. Makanya dibuang pas bayi. Aku bahkan gak pernah ketemu orang tuaku sejak kecil. Ren, kamu kenapa kelihatannya sedih gitu? Aku pengen ngerasain rasanya punya orang tua. Kamu bisa main ke rumah kakak, orang tua kakak senang sekali sama anak perempuan. Serius, Kak? Iya, Makasih, Kak. Ih, Kak Dino ngapain deket-deket sama dia? Dia tuh anak dari orang gak bener. Gak ada yang mau temenan sama dia. Halo Om, Tante. Loh, Dino, dia siapa? dia adik kelas Dino, Ma, Pa. Dia punya tanda lahir bintang merah di lengannya. Jangan-jangan dia anak kita yang hilang. Kalau aku lupa ingatan, aku gak bakal sakit hati lagi kan? Ren, kamu udah siap belum? Udah telat nih. Anda siapa ya? Kamu gak kenal mama? Oh, iya mah. Ren, kamu masih marah sama aku? Marah sama kamu? Emangnya kenapa? Kamu siapa ya? Aku Devi, sahabat kamu. Kamu marah sama aku karena aku lupa beliin kamu kado Valentine. Oh, gitu doang. Maaf, aku nggak inget apa-apa. Ya udah nggak usah dipikirin lagi ya. Aku nggak marah kok. Iya, nggak apa-apa Ren, santuy. Kenapa semua orang liatin kita ya, Dev? Kayaknya mereka gosipin kita deh. Biasalah Ren, mereka semua itu selama ini iri sama pertemanan kita. Oh gitu. Ya udah kita ke kantin yuk. Aku traktir. Ayo, Ren, maaf ya atas semua perbuatanku. Apa sih maaf-maaf? Nggak usah maaf-maaf. Kamu kan sahabatku. Ren, kok kamu bisa gampang banget sih maafin Devi? Loh, emangnya kenapa? Dia kan selingkuhannya bapakmu. Aku cuma punya 15 diamond. Kalau gitu aku harus berhemat dong. Pergi ke sekolah jalan kaki atau naik mobil. Jalan kaki aja deh biar lebih hemat. Itu kan si Ren, dia tuh miskin. Ke sekolah aja jalan kaki. Yah, Jalan kaki kan sehat. bilang aja lo nggak punya diamond kan, pasti nol. Makan ayam goreng atau bubur polos? Bubur polos aja deh lebih murah. Idih, cuma sanggup makan bubur polos. Lihat dong makanan gue, ayam goreng enak. Bubur polos juga enak kok. Ya enak lah buat mulut murahan kayak lo. Uy, Ren, mau ikut nonton bioskop gak? Murah kok, cuma 5 diamond. Enggak dulu deh. Ya udah, nggak usah temenan sama kita-kita lagi. Lo itu terlalu miskin. Memalukan. Kak, tolongin aku belum makan 7 hari. Lambungku sudah bergetar. Astaga, kasihan banget kakak beliin kamu makanan ya. Beneran, Kak? Hah, mahal banget. Diamondku habis dong. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting dia bisa makan. Makasih, Kak. Loh, aku nggak salah lihat ini. Aku dapat mengetahui setiap orang itu jujur atau bohong. Ma, nenek kemana? Kok udah 5 hari nggak kelihatan? Nenek sedang menginap di rumah sepupumu. Oh, kok mama bohongin aku sih? Ma, kenapa baju nenek dikeluarin semua? Mau dibawa kemana? Ini mau mama jual-jualin, Ren. Lumayan kan dapat duit. Tapi kan ini semua baju kesukaan nenek. Mama udah izin sama nenek. Udah dong, tenang aja. Kenapa mama bohongin aku terus? Sebenarnya nenek di mana? Ma, aku mau ke rumah sepupu samperin nenek. Jangan nak, nggak usah cari nenek lagi. Kenapa? Aku kangen banget sama nenek, Ma. Nenek benci sama kamu, dia nggak mau lihat kamu lagi.
Gak mungkin, nenek kan orang yang paling sayang sama aku. Aku harus ke rumah papa dan tanya di mana nenek. Pa, nenek di mana? Ren, maafin papa. Papa baru bisa cerita sekarang ke kamu. Sebenarnya papa menceraikan mamamu karena dia telah mendorong nenek jatuh dari tangga hingga meninggal. Nenek. Jadi orang kaya atau orang pintar? Kalau orang kaya udah pasti pintar kan? Belum tentu, Ren. Ya udah deh jadi orang pintar aja. Perhatian semuanya, yang bisa menjawab paling cepat akan ibu kasih 50.000. Aku kan bodoh matematika. Udah pasti gue pemenangnya. Berapa hasil dari 200 dikali 5 dikali 4 dikali 8 dikali 7? 224.000, Bu. Betul, ini dia 50.000-nya buat kamu. Ih, kok si Dodol tiba-tiba jadi pinter? Tumben banget. Bapak punya pertanyaan, ikan paus bertelur di mana? Ikan paus kan melahirkan, Pak. Apa iya? Bapak salah dong selama ini. Tumben kamu pintar. Aduh, HP gue error. Kamu kenapa? Aku nggak tahu jalan pulang, Ren. HP ku error, gak bisa buka Google Map. Sini HP-nya, aku benerin. Hati-hati, ntar HP ku makin rusak. Kamu kan gaptek. Nih, udah bener HP-nya. Serius, pinter juga kamu. Jadi dokter atau jadi mafia? Dokter kan cita-citaku dari kecil. Nak, kamu pilih jadi mafia kan? Enggak, Ma. Mafia kan orang jahat. Aku pilih jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Anak bodoh, dokter itu nggak kaya. Ma, tenang aja, adik pilih jadi mafia kok. Pinter banget, kamu emang anak kebanggaan mama. Makanya kak, nggak usah sok suci deh mau jadi dokter. Aku harus belajar yang rajin biar bisa jadi dokter yang hebat. Weh, hebat dari mana? Miskin iya. Ma, mending usir aja deh si kakak dari rumah. Dia tuh nggak guna. Bener banget, mending kamu pergi deh, Ren. Mama udah muak lihat muka kamu. Ya udah, aku pamit. Dokter, ada pasien gawat darurat. Dia sekarat tapi tidak ada yang mau menolongnya karena dia pelaku kejahatan. Biar saya lihat dia. Tolong, sakit sekali. Dokter, tolong anak saya. Dia tertembak polisi dan terluka parah. Mama, adik. Ma, sepertinya aku akan mati. Nggak akan ada dokter yang mau menolong orang jahat kayak aku. Kakak akan mengobatimu. Kakak. Ren, anakku. Semoga kekuatanku bagus. Bisa menyembuhkan orang sakit. Ren, kamu dapat kekuatan apa? Aku bisa menyembuhkan orang sakit, Ma. Bagus dong, kalau gitu tolong sembuhin tangan mama yang sakit. Sini, Ma. Makasih ya nak, tangan mama udah nggak sakit. Aduh, kok tanganku sakit ya? Ren, maafin gue ya kalau gue ada salah. Kamu kenapa ngomong gitu? Kata dokter, umur gue udah nggak lama lagi, Ren. Aduh, nafas gue sesek, Ren. Kamu tenang ya, sini. Wah, rasanya aku udah sehat sekarang. Makasih ya, Ren. Aduh, kenapa setiap abis pakai kekuatan ini aku merasa semakin melemah ya? Ren, cukup, jangan pakai kekuatan itu lagi. Lo bisa kehilangan nyawa lo. Karena setiap lo pakai kekuatan itu, lo akan melemah. Cu, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok, Nek. Nek, nenek sakit. Biasa, Cu. Nenek sudah tua, jadi sakit-sakitan. Sini, Nek. Wah, tubuh nenek sudah sangat segar sekarang. Cu, kamu kenapa, Cu? Takdir aku jadi ratu, berarti semua orang bakal tunduk sama aku dong. Tapi aku mau private buat ngetes teman-temanku. Hai Sisil. Ren, kenapa takdir lo di private sih? Iya, soalnya takdir aku jadi tukang beca. Hah? Berarti kita nggak level. Takdir gue jadi istri orang kaya. Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Hah, jadi istri orang kaya aja udah sombong. Ren, takdir gue jadi pengusaha. Takdir lo jadi apa? Jadi tukang beca. Takdir lo rendahan banget. Nggak mungkin kan seorang pengusaha temenan sama tukang beca. Pergi lo dari sini. Hus, gue nggak mau lihat muka tukang beca. Itu kan si Ren calon tukang beca. Jangan deket-deket ntar ketular sial. Gimana nanti kalau dia jadi tukang beca, kita robohin aja becanya. Iya, biar tahu rasa dia. Ternyata semua orang jahat. Aku bakal tunjukin takdir aku yang sesungguhnya. Yang akan meninggal hari ini, aku nggak mau mama kenapa-napa. Udahlah Ren, nggak usah berkorban. Dia kan cuma ibu tiri lo. Tapi aku sayang banget sama mama. Heh, malah santai-santai aja. Kerja dong, jangan males. Aku baru selesai kerja kok, Ma. Bohong, kamu nggak dapet jatah makan hari ini karena kamu udah males-malesan. Ma, aku lapar. Iya anakku sayang, itu mama udah beliin pizza buat kamu, dimakan ya. Ma, aku pengen banget makan pizza dari 1 bulan yang lalu. Gak usah ngarep kamu.
Dek, kamu juga dapat pilihan siapa yang akan meninggal hari ini kan? Antara kamu dan mama? Iya dong. Kamu pilih siapa? Ya aku pilih mama yang mati lah. Aku kan masih muda, masa depanku masih panjang. Kalau dia kan udah tua bangka. Mama nggak salah denger. Kamu nggak sayang sama mama, padahal kamu anak kandung mama. Aku sama sekali nggak peduli sama mama. Bentar lagi mama bakal mati. Mama tenang aja ya, mama nggak bakal kenapa-napa kok. Aku sayang banget sama mama. Ren, anakku, kamu kenapa, nak? Uang 5M atau gantungan kunci? Gantungan kunci kan murah, tapi aku penasaran. Dasar bodoh. Gue sih pilih uang 5M daripada gantungan gak guna. Lucu juga gantungan kuncinya, tapi yang satu kenapa mukanya nyolot banget dah? Iya mirip muka lo. Ren, ntar malam lo dateng nggak ke pesta ulang tahunnya Sasa? Pengen sih, tapi aku nggak punya tas. Nih, gue kasih kantong plastik hitam, siapa tahu bisa lo pakai. Ih amat, tapi nggak apa-apa deh, aku gantungin gantungan kunci ini aja biar lucu. Lah, kok kantong plastiknya berubah jadi tas? Hah, kok bisa berubah jadi tas mahal? Andai aja gue punya mobil, gue pengen banget ajak nenek gue jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Mulia sekali niatmu, Reno. Ya gue sayang banget sama nenek gue, tapi gue cuma punya becak kuno. Coba pasang gantungan ini di becakmu. Buat apa ini, Ren? Wah, becak gue berubah jadi mobil sport. Keren banget. Iya, ajak nenekmu jalan-jalan. Tapi mobil sport ini jalannya kenceng, mana nggak ada kacanya lagi. Gigi nenek gue bisa terbang. Berkomunikasi dengan orang mati yang gak maulah, serem banget. Lo gak bisa nolak Ren. Itu udah takdir lo. Lo harus terima. Aduh, merinding banget. Nak, kamu nggak pilih bisa berkomunikasi dengan orang mati kan? Enggak kok, Ma. Bagus deh, mama khawatir kamu kagetan. Halo, tempat duduk di sebelahmu kosong nggak? Ren, lo ngomong sama siapa? Halusinasi ya? Ngomong sama dia. Siapa? Orang kita cuma berdua di sini. Hei, kamu yang tadi duduk di kelas kan? Kamu udah meninggal ya? Iya, aku udah meninggal 5 tahun yang lalu. Penyebabnya apa? Jangan tanya-tanya, aku nggak suka ditanya soal itu. Iya, maaf. Hei kamu, jangan pulang ke rumah. Emangnya kenapa? Kamu dalam bahaya. Aneh banget sih kamu ngomong setengah-setengah. Cuma peringatan aja, kayaknya bakal terjadi sesuatu sama lo. Ma, aku pulang. Akhirnya kamu pulang juga, nak. Mama udah nungguin kamu dari tadi. Mah, ada acara apa di rumah kita? Kok rame banget? Rame gimana?